Silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kasih karunia Tuhan kita rasakan. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh kemurahan Tuhan, ini sungguh berkat Tuhan. Dan saya bersyukur dan saya melihat saudara begitu semangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Karena memang ini yang dapat kita buat untuk membalas cinta Tuhan. Amin saudara. Tema khotbah pada saat ini, kebangkitan Yesus melepaskan setiap ikatan. Kebangkitan Yesus melepaskan setiap ikatan. Kalau berbicara tentang ikatan saudaraku itu begitu banyak. Nanti kita akan lihat ada beberapa ikatan yang perlu dilepaskan di dalam kehidupan kita. Mengapa saudaraku? Ada begitu banyak orang sebetulnya terikat. Sebetulnya terbelenggu tetapi tidak menyadari kalau dia terikat. Itulah sebabnya saya rindu di momen Paskah ini ada kelepasan, ada kemerdekaan yang hakiki. Sehingga kalau kita terlepas, kalau kita bebas, kalau kita merdeka saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Kita lihat ayatnya di dalam Lukas pasal 24. Ayat yang mulai dari ayat yang kelima, begini bunyi firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, puji Tuhan saudara. Satu peristiwa yang sangat penting ya. Di dalam sejarah kekristenan. Setelah Yesus lahir, setelah Yesus mati, maka salah satunya itu Yesus bangkit. Ini salah satu peristiwa yang penting. Dan mungkin saudara bertanya kenapa Yesus harus bangkit? Apa tujuannya Yesus harus bangkit? Kalau saudara melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 di sana dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan kata lain, seandainya Yesus itu tetap mati, dikubur dan tidak bangkit saudaraku, sia-sia saudara setia datang beribadah. Sia-sia saudara melayani Tuhan, sia-sia saudara berkorban, sia-sia tidak ada gunanya seandainya Yesus tidak bangkit. Walaupun ada sebagian orang di luar sana mengatakan, kalau memang Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia mati. Mungkin kita pernah dengar saudaraku pernyataan seperti ini. Kalau memang dia itu Tuhan, tidak mungkin Yesus itu mati. Tetapi faktanya apa? Yesus mati itu artinya apa? Dia bukan Tuhan. Tetapi saudaraku, justru dia mati dan dia bangkit menandakan dia adalah Tuhan. Amin saudara. Justru dia mati karena apa? Di dunia ini banyak rasul. Di dunia ini banyak nabi. Di dunia ini banyak guru-guru agama. Tetapi ketika dia mati, mati terus saudaraku. Tidak pernah bangkit. Walaupun mungkin mereka menganggap ini nabi hebat, ini nabi luar biasa. Tetapi ketika dia mati, tidak pernah bangkit. Tetapi berbeda dengan Yesus yang kita sembah setiap saat. Dia memang mati sebagai manusia 100%. Tetapi dia bangkit. Amin saudara. Dan inilah menjadi kesukaan kita. Inilah yang menjadi harapan kita dan kekuatan kita.
Hari Jumat kemarin kita sudah dengar firman Tuhan bahwa dosa itu bukan hanya membawa kepada kebinasaan kekal. Dosa bukan hanya membawa kita kepada penderitaan kekal. Tetapi dosa itu memiliki sifat memperbudak. Dosa itu memiliki sifat mengikat. Dosa itu memiliki sifat membelenggu. Itulah sebabnya tidak heran kalau masih ada orang yang terus bermain-main dengan dosa, terus melakukan satu dosa, untuk melepaskan dari kebiasaan itu tidak mampu. Karena apa? Dosa itu mengikat, saudaraku. Dosa itu membelenggu. Ada seorang bapak bilang, "Om, sebetulnya saya tahu apa yang saya lakukan ini tidak baik. Saya sebetulnya ingin berhenti dari kebiasaan ini, Om. Saya tahu ini tidak baik dan saya tahu ini Tuhan tidak senang dengan apa yang saya lakukan ini, Om. Tetapi saya tidak ada kemampuan untuk melepaskan diri, Om." Ada berapa banyak di antara kita barangkali apa yang kita lakukan, kita sadar sebetulnya itu tidak baik. Apa yang kita buat, kita sadar sebetulnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak itu bilang, "Om, sebetulnya saya malu dengan istri saya, Om. Sebetulnya saya malu dengan anak-anak saya, Om. Pasti dia pun juga malu melihat bapaknya kelakuannya seperti saya. Tetapi saya tidak ada kemampuan, Om, untuk melepaskan kebiasaan buruk ini." Itulah sebabnya saya rindu di momen Paskah ini ada kelepasan. Ada kelepasan. Amin, saudaraku. Di momen kebangkitan Yesus ini ada pembaharuan secara radikal di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya sendiri yang tahu kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang selama ini masih sering kita lakukan. Saudara sendiri yang tahu. Kebiasaan-kebiasaan apa yang tanpa kita sadari kita masih buat. Padahal kita sekali lagi sadar bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, mari di momen kebangkitan Yesus, jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Amin, saudara. Di momen kebangkitan ini jangan mau lagi dibelenggu dengan dosa. Jangan mau lagi dibelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Memang saudara, kebiasaan ini ada kalanya kita sadari. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini tidak baik, tetapi ada kalanya kita tidak sadar. Ada kalanya kita tidak sadar, tetapi saya rindu. Hari ini adalah titik balik untuk kita berubah. Amin, saudara. Hari ini saya rindu. Titik balik, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita masih terus terbelenggu dengan dosa, ketika kita terus terbiasa melakukan hal-hal yang buruk, saudaraku, dipastikan, catat baik-baik, dipastikan kita tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik, ketika kita terus diperbudak oleh dosa, ketika kita terus dibelenggu dengan dosa, dibelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dipastikan kita tidak bisa hidup bagi Yesus. Karena apa? Berlawanan, saudaraku. Sangat berlawanan. Keinginan Yesus dengan keinginan daging itu sangat berlawanan. Sangat berlawanan. Keinginan iblis dengan keinginan Yesus itu sangat berlawanan. Itu tergantung kita, saudaraku. Sering saya katakan dari tempat ini, umpama ini yang sebelah kiri ini kekuatan iblis, yang sebelah kanan ini kekuatan Allah, kekuatan roh.
Kita yang menentukan, kita ada di tengah. Kita mau condong ke sini atau kita mau condong ke sini, itu kita. Itulah sebabnya saya katakan dari tempat ini, ketika saudara bangun pagi hari, kita sudah diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau baca koran dulu atau baca Alkitab. Ada kalanya begitu saudaraku. Ketika kita bangun pagi hari, kita sudah diperhadapkan mau nonton TV atau berdoa. Begitu juga dengan hari Minggu, kita juga diperhadapkan mau ke gereja atau mau bekerja atau mau rekreasi. Itu kita yang menentukan, saudaraku. Tetapi saya mau kasih tahu, setiap pilihan yang kita pilih ada resiko. Setiap pilihan yang kita pilih itu ada konsekuensinya. Nah, untuk itu mari, saya rindu kita mengambil keputusan. Saya rindu kita mengambil satu sikap untuk berpihak kepada Tuhan di hari-hari ini. Amin, saudaraku. Kita mengambil keputusan, mengambil sikap untuk lebih serius dengan Tuhan. Kita sudah tidak bisa lagi di hari-hari ini bermain-main, saudaraku. Ayo, kalau mungkin selama ini saudara punya pemikiran, yang penting masuk gereja, yang penting tunjuk muka, ayo. Saya rindu di momen hari ini. Mulai saat ini adalah titik balik kita untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Amin, saudara. Ini kerinduan Tuhan. Nah, kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan apa yang sering banyak orang lakukan tetapi itu tidak dia sadari. Padahal itu sebuah ikatan. Apa macam kebiasaan itu, kebiasaan buruk itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu ada jarak. Yang pertama, sikap atau suka menceritakan kekurangan orang lain. Ini satu kebiasaan, saudaraku. Sekali lagi ini satu kebiasaan. Ada orang ketika ketemu dengan temannya, setelah cerita bagaimana pekerjaanmu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana keluargamu. Tapi setelah itu ceritanya sudah lain, saudaraku. Langsung menceritakan kekurangan, kelemahan orang lain. Dan itu sering, saudara, tidak disadari. Dianggap itu sebuah kebiasaan. Tetapi saya mau kasih tahu, nanti saya jelaskan lebih jelas lagi. Kebiasaan ini itu sebetulnya sebuah ikatan. Ada begitu banyak orang kalau ketemu temannya atau mungkin lewat telepon, saudaraku, yang diceritakan itu selalu ini, selalu itu, selalu ini, selalu itu, selalu orang lain. Sepertinya kalau tidak menceritakan kekurangan orang lain rasanya tidak nyaman. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, apakah di Alkitab juga menulis orang-orang seperti itu? Ada, saudaraku. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 31. Ayat yang pertama. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Saudara, anak-anak Laban cerita sama bapaknya, Bapak tahu, itu Yakub menjadi kaya itu Bapak tahu. Itu ambil kita punya kekayaan, Bapak. Itu ambil kita punya harta. Itulah sebabnya dia semakin hari semakin kaya, Bapak. Saudara, kita lihat di sini. Dan akibat dampak dari menceritakan, padahal cerita itu tidak benar, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, Yakub diberkati Tuhan itu karena dia rajin, saudaraku. Dia cerita, anak-anak Laban menceritakan akan keberadaan Yakub, padahal cerita itu tidak benar, saudaraku. Dan akibat
suka menceritakan orang lain. Hubungan Yakub dengan Laban yang selama ini indah. Hubungan Yakub dengan Laban yang selama ini baik, gara-gara cerita itu hubungannya jadi renggang. Inilah dampaknya, saudaraku. Mungkin kita anggap itu sebuah biasa-biasa saja, tetapi itu memiliki dampak yang sangat mengerikan, bisa memutuskan hubungan orang lain dengan teman. Nah, untuk itu, saudaraku, ini harus kita sadari bahwa itu sebuah ikatan. Selama ikatan ini tidak kita lepaskan, maka dari tahun ke tahun ibadah jalan terus, melayani jalan terus. Tetapi kalau ikatan ini tidak dilepaskan, maka kebiasaan ini akan terus berulang-ulang. Terus berulang-ulang, terus berulang-ulang. Nah, saat ini saya mau tayangkan, saudara, satu video cuma 1 menit. Seorang ibu yang baru pulang pesta di rumah temannya. Setelah pesta dia telepon sama temannya. Dia kebetulan dari daerah timur, saudaraku. Dari logatnya saudara tentu sudah tahu. Saudara lihat ini. Halo, baru habis makan kita ini. Aduh, ndak makan betul tadi kita di pesta no. Iyo kang DP makanan, tuh capcay pe asin. Kita ndak makan tino rangsa tadi tak lecang kolesterol. Itu no, padahal tadi pe sampai kita sokeker memang tuh lapar tak deng podeng ya doe, biasa jo. Itu lekang, dapat lihat tua sekali dia make up begitu. DP puade lekang biasa-biasa jo. Ndak mewah no. Padahal kita dengar tuh laki-laki orang bos pe anak kata. Iyo kita lihat no tuh tante tadi DP muka le kang. Pe pos tema begitu ndak DP senyum-senyum sadiki doe. Tak heran le. Oh iyo dang. Nanti buat telepon ulang nih. Yuk dah. Lihat saudaraku. Dia baru pulang dari pesta. Apa yang diceritakan? Oh, di pesta itu makanannya ndak enak. Itu pengantennya itu pakaiannya biasa-biasa saja dan banyak hal. Ini sebuah ikatan, saudaraku. Orang yang dari Manado sudah tahu ini, pasti ini logat Manado ya. Ini orang Manado. Nah, ini sebuah ikatan yang perlu dilepaskan. Karena apa? Kalau ikatan ini tidak segera dilepaskan, itu akan terus terbawa sampai mati. Ya untung saja yang dikerasani, saudaraku, orang Jawa bilang tidak dengar. Kalau sampai tahu akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan masalah. Ayo saudaraku, ini yang pertama, saya rindu di momen kebangkitan Yesus ini. Kalau kebiasaan buruk seperti yang dicontohkan tadi, suka menceritakan kekurangan orang lain, suka menceritakan kelemahan orang lain, kita mengambil keputusan Tuhan, mulai saat ini aku mau suka menceritakan kebaikan orang lain. Kita robah, amin saudara, amin. Ayo, ada perubahan yang radikal di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak titik-titik kelemahan di dalam kehidupan kita. Kalau mau berbicara tentang kebiasaan buruk itu banyak, saudaraku. Tetapi satu hal ini, ayo kalau mungkin kebiasaan seperti ibu tadi, tanpa kita sadari kita masih sering melakukan, ayo kita robah. Bagaimana caranya? Kalau selama ini kita suka menceritakan kekurangan orang lain, mulai hari ini aku mau menceritakan kelebihannya. Amin saudara. Aku menceritakan keistimewaannya. Aku mau menceritakan kebaikan-kebaikannya. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita itu cepat ingat akan kebaikannya. Dan lambat akan ingat akan kekurangannya. Ini yang Tuhan mau. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua, apa yang bisa membuat kita tidak bisa bergerak?
Apa yang bisa membuat kita tidak bisa bebas memuji Tuhan, bahkan melayani Tuhan? Bahkan ada resiko tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Yang kedua, yaitu sukar mengampuni orang yang bersalah. Di momen Paskah ini saudaraku, seperti hari Jumat kemarin, Yesus menderita, Yesus disalib bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, tetapi karena kesalahan kita, tetapi justru karena kejahatan kita, tetapi justru karena kesombongan kita. Ada begitu banyak anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Jujur saja saudaraku, ada begitu banyak anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Bagus salah sedikit, salah ucapan saja, langsung bencinya minta ampun. Hanya salah sederhana, salah sedikit, salah ucapan saudaraku. Atau mungkin janji yang tidak ditepati, langsung kebencian itu begitu luar biasa. Bukan cuma benci, sakit hati. Bukan cuma sakit hati, ada dendam. Ada begitu banyak. Sementara sekali lagi, ibadah jalan terus, melayani jalan terus, tetapi kebencian, dendam, sakit hati, amarah tidak pernah dilepaskan. Dan saudara tahu, ini sebuah ikatan yang bisa membuat saudara dan saya tidak bebas memuji Tuhan. Dan orang-orang yang terikat begini itu saudaraku, sulit untuk melayani. Bahkan saya anjurkan jangan melayani. Karena apa? Itu akan menjadi duri di dalam daging. Itu akan membuat kita terhambat di dalam kita mengiring Tuhan. Bahkan melayani Tuhan. Ada begitu banyak istri salah sedikit, wah suami mencak-mencak. Ada begitu banyak suami salah sedikit, juga begitu mencak-mencak. Hal yang sederhana saudaraku, hal yang sederhana saja tidak bisa ngomong 3 minggu. Suami salah sedikit atau istri salah sedikit saja sudah tidak saling ngomong 3 minggu. Satu saat gara-gara hal yang sepele, ini suami istri tidak ngomong, sudah 10 hari. Sudah 10 hari. Terus satu hari suaminya ini ingin pergi ke satu kota. Kebetulan dia belum punya anak saudaraku. Tetapi bagaimana caranya ini? Suami ini biasa bangun jam 7, jam 8. Ini acara pagi-pagi. Mau ngomong sama istri malu, gengsi. Saya kan kepala rumah tangga, saya kan suami. Gengsi saudaraku. Tetapi siapa yang mau kasih bangun? Akhirnya dia tulis surat saudaraku. Tulis surat, istriku tolong banguni saya jam 4 pagi. Tidak langsung dikasihkan istrinya, tetapi langsung ditaruh di dapur saudara. Karena suaminya tahu setiap jam 4 istri itu sudah bangun langsung masak. Taruh di dapur. Waktu istrinya bangun di dapur ditulis, kok jam 4 suruh kasih bangun. Istrinya ambil ballpoint. Pak sudah jam 4 bangun, taruh lagi. Saudara, kita lihat di sini. Sementara kalau di gereja begitu semangat memuji Tuhan. Sementara di gereja semangat memuliakan nama Tuhan. Tetapi kesalahan sedikit saja. Kebenciannya, dendamnya, sakit hatinya sampai di ubun-ubun. Dan saudara tahu ini sebuah ikatan yang perlu dilepaskan. Kenapa? Kalau kita tidak mau mengampuni suami, tidak mau mengampuni istri, tidak mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada saudara, saya mau kasih tahu, ketika saudara tidak mau mengampuni, itu bukan kerugian orang itu. Itu bukan kerugian orang yang kita benci, tetapi justru itu menjadi kerugian kita. Apa saudaraku? Kenapa? Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Jadi jangan berpikir aku tidak akan mengampuni dia sudah kelewatan, dia sudah keterlaluan. Aku tidak akan mengampuni, dia akan rugi. Tidak saudaraku.
Ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita yang rugi bukan orang itu. Karena apa? Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pun juga tidak akan mengampuni kita. Sebaliknya, ketika kita memberi maaf, ketika kita memberi ampun kepada teman, kepada siapa saja yang pernah mengecewakan kita, yang pernah mempermalukan kita, itu bukan keuntungan orang itu, tetapi justru itu menjadi keuntungan kita. Mengapa kita untung? Karena ketika kita minta ampun kepada Bapa, Bapa mengampuni kita. Amin, saudara. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal 6 ayat 14. Apa kata firman Tuhan? Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi ketika kita mau mengampuni orang lain, itu justru keuntungan kita. Bukan keuntungan orang yang kita kasih ampun. Karena apa? Ketika kita minta ampun, Bapa akan mengampuni kita. Sebaliknya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini saudara, ayo saya rindu di momen kebangkitan Yesus ini. Ikatan-ikatan, kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu suka menceritakan kekurangan orang lain. Dan sulit melupakan kesalahan orang lain. Ingatlah, Yesus mati, Yesus menderita untuk kita. Hendaknya kita pun juga melakukan kepada orang-orang lain. Sekali lagi saudaraku, selama kita ini masih ada kepahitan, dipastikan kita tidak bisa melayani Tuhan. Dipastikan hubungan kita dengan Tuhan itu pasti ada jarak. Karena apa? Ada kepahitan. Dan orang, saudaraku, ciri orang kalau ada kepahitan, ciri orang kalau ada kepahitan, ciri orang kalau ada kebencian, biasanya ngomongnya tajam. Saudara mungkin pernah ketemu. Orang kalau ada kepahitan di dalam hidupnya, biasanya ngomongnya tajam, singkat, padat, mematikan. Karena apa? Di dalam dirinya ada kepahitan. Dan itu saudaraku, hanya bisa disembuhkan kalau memiliki kesadaran. Kalau memiliki kesadaran bahwa di dalam diriku ada kepahitan. Orang kalau tidak sadar akan kekurangannya, tidak bisa sembuh. Coba saudara contoh. Saudara pergi ke dokter. Saudara sakit batuk umpama. Lalu saudara tidak sadar kalau saudara batuk. Atau tidak jujur kepada dokter kalau saudara punya penyakit batuk. Maka saudara tidak akan dikasih obat batuk. Jadi kita untuk melepaskan semua itu harus punya kesadaran Tuhan. Di dalam diriku ada kepahitan. Di dalam diriku ada sesuatu yang sulit membuat aku tidak bisa mengampuni orang lain. Aku punya kebiasaan buruk Tuhan. Aku ingin dilepaskan. Inilah tandanya kita akan alami pemulihan. Selama saudara tidak mengakui akan kekurangan-kekurangan kita, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku masih sulit mengampuni orang lain. Ada begitu banyak orang kalau mengampuni saudara, itu hanya di bibir saja. Om, aku sudah ampuni dia om. Oh puji Tuhan. Aku sudah ampuni om, aku sudah maafkan om. Puji Tuhan. Tetapi untuk datang ke rumahnya saya tidak mau om. Sering begitu. Masih tidak full, tidak 100%. Pengampunannya tidak ikhlas. Ayo, saya rindu. Ikatan-ikatan ini, saya hanya dua yang saya sampaikan. Ikatan-ikatan itu, yaitu kebiasaan menceritakan kekurangan orang lain. Biarlah lewat kebangkitan Yesus, kita rubah menjadi kesukaan menceritakan kelebihan,
keistimewaan orang lain itu akan luar biasa. Dan yang kedua, kalau selama ini kita sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ingat firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dan itu perlu kekuatan dari surga, saudaraku. Kita tidak bisa, saudaraku. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, kita terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu tidak bisa. Itulah sebabnya kalau saudara membaca di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-15, Rasul Paulus katakan, apa yang aku benci justru itu yang aku perbuat. Apa yang berusaha aku tinggalkan justru itulah yang aku lakukan. Karena apa? Dengan kekuatan sendiri kita akan semakin frustasi, kita akan semakin stres kalau dengan kekuatan kita sendiri berusaha memperbaiki diri sendiri. Itulah sebabnya kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu kekuatan firman, kita perlu kekuatan Roh Kudus sehingga Dia akan memberikan kemampuan, kesanggupan untuk kita merubah sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang berkenan, hidup yang menjadi berkat. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk ini harus kita lepaskan, saudaraku. Ada satu lagi, saudaraku, kebiasaan selain kebiasaan suka menceritakan orang lain, selain kebiasaan sulit mengampuni orang lain, tetapi ada, saudaraku, satu kebiasaan yang sebetulnya tidak terlalu bagus. Kebiasaan yang tidak terlalu buruk tapi tidak bagus. Saya contohkan bapak-bapak ya. Tapi bukan saya, bapak-bapak lain. Bapak-bapak kalau ada ikat pinggang baru, mungkin ditayangkan dipromosikan begitu. Kalau sudah ada lihat ikat pinggang baru, lihat HP baru, sudah bingung. Ada loh saudaraku, bapak-bapak itu hobinya beli ikat pinggang. Ada bapak-bapak itu hobinya gonta-ganti HP. Kalau sudah ada HP baru bingung saudaraku. Itu kebiasaan. Ibu-ibu juga begitu, tapi bukan tante. Ada ibu-ibu punya kebiasaan kalau lihat baju sudah bingung, langsung demam. Ada saudaraku. Belum lagi sepatu, belum lagi yang lain. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu saudaraku, ayo perlu diperbaiki. Sehingga hidup saudara semakin hari semakin berkenan. Dua ini saja yang perlu saya sampaikan di momen kebangkitan Yesus ini. Ayo, saya tidak tahu apakah dua kebiasaan ini masih ada pada saudara dan saya. Tapi saya mau kasih tahu, selama kebiasaan ini terus kita lakukan, kita akan terikat dan kita tidak bisa bebas memuji Tuhan bahkan melayani Tuhan. Saya akhiri dengan satu kisah saudara. Tentu saudara, saya membaca sangat diberkati dengan buku ini, Joyce Meyer ini saudara. Tentu saudara sudah tahu ini, beliau adalah seorang penginjil yang hebat. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanannya. Tapi saudara tahu, masa kecil Joyce Meyer itu sangat memprihatinkan. Masa kecil Joyce Meyer itu sangat memprihatinkan. Ketika dia masih remaja, dia diperkosa oleh bapaknya sendiri. Saudaraku, kalau saudara lihat bukunya, ketika dia masih remaja dia sudah diperkosa oleh bapaknya sendiri. Dan itu membuat dia hancur kehidupannya, saudaraku. Akhirnya apa? Joyce Meyer keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Mungkin coba ditayangkan ini gambarnya. Iya. Dia langsung keluar dari rumah karena tidak tahan perilaku dari bapak kandungnya sendiri yang memperkosanya, saudaraku. Dan sejak saat itu dia hidup di dalam kepahitan. Sejak saat itu dia hidup di dalam kebencian. Sejak saat itu dia hidup di dalam dendam, saudaraku.
Tetapi suatu saat kasih Tuhan melawat Joyce Meyer. Dan lawatan Tuhan itu membuat dia terbebas dari semua ikatan. Dia menangis, selama ini dia terikat dengan kebencian. Sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia terikat dengan sakit hati. Dia terikat dengan dendam. Iblis terus membisikkan, kamu layak membenci papamu. Kamu layak membenci papamu. Kamu layak dendam sama papamu. Karena papamu sudah menghancurkan hidupmu. Menghancurkan masa depanmu. Ya itulah yang selama ini didengar. Itulah yang selama ini didengar. Tetapi kasih Tuhan suatu saat bekerja dalam kehidupan Joyce Meyer, saudara. Akhirnya apa? Dia minta ampun. Dia alami kelepasan. Dan ketika dia alami kelepasan, belenggu kebencian terlepas. Ikatan sakit hati terlepas. Ikatan dendam terlepas. Dan setelah dia terlepas, apa yang dia lakukan? Dia datang ketemu papanya. Ketika papanya melihat Joyce Meyer, saudaraku, papanya langsung tertunduk menangis, saudaraku. Belum ketemu dekat, masih jarak jauh, saudaraku. Ini papanya langsung tertunduk, langsung menangis. Joyce Meyer sendiri yang ngomong, "Pak, aku minta maaf." Bukan papanya yang minta maaf, saudaraku. Bukan papanya yang telah menghancurkan hidupnya yang minta maaf. Tetapi justru Joyce Meyer sendiri yang minta maaf, Pak. Saya minta maaf. Lalu papanya dipeluk. Terjadilah hubungan yang begitu luar biasa yang sudah bertahun-tahun putus antara anak dengan orang tua karena ikatan kebencian, ikatan dendam, ikatan tidak mau memaafkan. Tetapi kasih Tuhan mempertemukan mereka. Akhirnya Joyce Meyer yang menginjili papanya dan Joyce Meyer sendiri yang membaptis papanya. Saudara, kalau saudara ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di luar sana ada begitu banyak teman-temanmu, sahabatmu, keluargamu yang masih terikat dengan kebencian mungkin. Masih terikat dengan dendam, masih terikat dengan sakit hati, masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka tidak sadari. Ayo, kalau saudara ingin menjangkau mereka, kalau saudara ingin memenangkan mereka, kita sendiri dulu yang harus bebas dari setiap ikatan. Amin, saudara. Kita sendiri yang harus bebas. Karena apa? Kita tidak bisa mungkin melepaskan ikatan orang kalau kita sendiri sementara terikat. Saya rindu di momen kebangkitan Yesus. Apa saja yang saat ini masih mengikat hidupmu, minta kuasa kebangkitan itu melepaskan kita hari ini. Sehingga kita keluar dari pintu gereja, kita menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Saya rindu saudaraku, kita tampil beda setelah momen kebangkitan Yesus ini. Kita tunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan yang murni, anak Tuhan yang sejati. Lewat momen kebangkitan Yesus. Saya rindu itu. Silakan pemain musik. Ayo. Lewat momen kebangkitan Yesus. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo kita renungkan firman Tuhan. Mungkin sekali lagi, tanpa kita sadari, kita terus ibadah, bahkan terus terlibat dalam pelayanan. Tetapi tanpa kita sadari, dua kebiasaan buruk ini masih ada di dalam kehidupan kita. Dan itu sebuah ikatan. Kita berdoa, Tuhan, aku mau momen kebangkitanmu
Kalau Tuhan bisa merubah Petrus dari penakut menjadi pemberani karena alami kuasa kebangkitan, saya yakin dan percaya kuasa kebangkitanmu juga akan bekerja di dalam hidupku. Amin saudara. Petrus sebelum Yesus dibangkitkan, saudaraku, dia orangnya penakut, orangnya sombong. Tetapi setelah alami kuasa kebangkitan, ada keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada keberanian untuk memberitakan Injil. Haleluya.